Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita mengawali renungan kita di pagi hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa mengasihi, melindungi dan mendampingi kami, sehingga di hari yang baru ini Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh menikmati berkat-Mu lewat kesehatan dan nafas hidup yang baru. Kami akan memulai seluruh tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar lewat sabda kasih-Mu, kami dimampukan untuk boleh melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, Maria, kita menyebutnya Bunda segala bangsa. Nama yang tidak asing di telinga umat Kristen di seluruh dunia. Namanya memang tidak banyak disebut dalam kitab suci, sebab ia hanya muncul dalam beberapa peristiwa, tapi kehadirannya memiliki makna yang sangat penting. Dalam tradisi Kristen,
Dialah ibu spiritualitas umat Kristen dan ibu gereja. Atas perannya yang sedemikian penting itu, gereja mendedikasikan hari ini untuk menghormatinya, yang kita nyatakan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dalam setiap momen, Maria menunjukkan keteguhan iman dan keterlibatan yang luar biasa dari saat kelahiran Yesus di Betlehem hingga saat-saat terakhir di kaki salibnya di Bukit Golgota. Coba bayangkan, meski harus menghadapi penderitaan yang amat besar, termasuk melihat putranya disalibkan, ia tetap teguh berada di samping Yesus. Dalam kisah para rasul, sebagaimana kita dengar hari ini, menceritakan bahwa sepeninggalan Yesus, Maria tetap hadir dan berdoa bersama para rasul di ruang bersama dengan rasul-rasul, memberikan dukungan rohani dan ketenangan bagi para rasul. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak akan menemukan banyak orang seperti Bunda Maria. Orang seperti Bunda Maria memang bisa diibaratkan sebagai limited edition, namun tidak berarti bahwa kita tidak belajar darinya. Justru sebaliknya, dengan mempelajari dan mengikuti teladan Bunda Maria, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan dapat mengambil langkah-langkah menuju pertumbuhan rohani yang lebih besar. Marilah kita meneladan Bunda Maria, Bunda Gereja kita, agar dalam perjalanan iman kita senantiasa dimampukan untuk mengikuti apa yang telah diteladankan Bunda kita, Bunda Gereja. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Lewat kekuatan sabda kasih-Mu, kami boleh menjadi pewarta-pewarta-Mu dalam mengikuti teladan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang kami peringati hari ini. Kami mohon semoga dengan kekuatan sabda-Mu senantiasa menuntun langkah-langkah kami, agar mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami, karya pelayanan kami di sepekan yang akan berjalan ini. Berikanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami tetap berjalan dalam terang kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.